Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana Islam wa ikhtara lana khairul anam Muhammadin alaihi salatu wassalam. Amma ba'd. Para peserta kelas bedah buku 99 tips rumah tangga bahagia yang kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan di sore ini kembali kita bisa sama-sama hadir di ruang virtual untuk melanjutkan kembali pembahasan kita dari buku yang berjudul Tis'un wa Tis'una Fikratan di Hayatin Zaujiyatin Sa'idah. 99 tips rumah tangga bahagia. Karya Dr. Musyabab bin Fahad Al-Asimi Hafizahullah Ta'ala. Pada kesempatan sore ini kita akan melanjutkan kembali bahasan kita dari buku yang ada di hadapan kita ini, yang pada pertemuan sebelumnya sudah sampai pada poinnya ke-21 dari 99. Maka pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali dan bahasannya tentu melanjutkan, dan kami coba tampilkan di layar bahasan terakhir yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu bahasan yang beliau beri judul Tatawa'a wala takhtalifa. Ya, Tatawa'a wala takhtalifa. Yang kalau diterjemahkan, saling menurutilah kalian dan ya kalian berdua, wala takhtalifa, dan janganlah kalian berdua berselisih. Atau dengan bahasa yang lain, ya saling mengalah dan hindari perselisihan. Ini bahasan yang sudah kita ulas, kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dan tidak kita ulang kembali karena dirasa cukup dengan pembahasan yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Jadi bahasan ini tidak kita ulang. Ini bahasan yang terakhir kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dan di hadapan kita masih ada beberapa bahasan, dan tentunya masih banyak karena jumlah keseluruhan bahasannya ada 99. Ya, 99 tipsnya. Kalau sebelumnya baru sampai pada nomor ke-21, itu artinya pada pembahasan berikutnya ini kita akan melanjutkan di nomor berikutnya. Ini bahasan ke-21, sekarang kita masuk ke bahasan berikutnya. Bahasan, mohon maaf, bahasan ke-22. Ya. Bahasan ke-22 dari bahasan yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Jadi bahasan ke-21 sudah kita cukupkan dengan bahasan sebelumnya. Nah, sekarang bahasan ke-22 judulnya Yadan Wahidatan. Yad itu artinya tangan. Ya, wahidatan satu, tangan yang satu. Atau ini adalah ungkapan ibarat atau seakan-akan seperti satu tangan. Tangan yang satu itu maksudnya untuk menunjukkan kebersamaan, kekompakan yang ada pada masing-masing pasangan, suami maupun istri. Yadan wahidatan, ibarat satu tangan. Maksud dari pembahasan ini adalah bahwa yang namanya rumah tangga idealnya adalah rumah tangga yang terbangun kekompakan, kebersamaan antara suami dan istri. Kebersamaan itu sampai-sampai diibaratkan seperti satu tangan. Padahal tangan orang itu di mana-mana dua. Ini tangan yang umumnya, lazimnya orang tangannya dua. Nah, dua tangan ini lalu kemudian karena kompak seperti satu tangan yang kemudian bisa memikul berat seberat apapun. Atau tema besar, atau tema lain, ungkapan lain yang terkait dengan tema ini adalah ta'awun, ya, kerjasama, saling tolong-menolong, saling bahu-membahu, saling menguatkan. Ini yang ada pada setiap keluarga. Dan idealnya, setiap keluarga itu mewujudkan ta'awun dalam segala hal. Ada ta'awun dalam ibadah, ada ta'awun dalam mewujudkan akhlak yang mulia, ta'awun dalam mewujudkan penghambaan kepada Allah SWT, ta'awun dalam pekerjaan rumah, karena pekerjaan rumah itu tidak mungkin semuanya dikerjakan oleh istri tanpa suami, atau dikerjakan semuanya oleh suami tanpa istri.
perlu bekerja sama. Yang umumnya di masyarakat kita itu biarkan sesuatu itu lazim mengikuti yang sudah umum di masyarakat. Misalnya, kalau di rumah rumah kita biasanya yang nyapu, yang ngepel, kadang-kadang istri. Tapi kalau sudah urusan memperbaiki genteng rumah, biasanya suami. Dan tidak lazim kalau ada seorang ibu naik dan manjat genteng untuk memperbaiki gentengnya yang rusak atau genteng yang pecah sehingga menyebabkan bocor. Ini yang lazim di kita. Ta'awun seperti itu ada yang tidak perlu dituangkan karena memang semuanya sama-sama paham dan semuanya sama-sama sudah terbiasa dengan budaya seperti itu. Jadi tidak perlu dijabarkan lagi atau dituangkan dalam bentuk kesepakatan ditulis siapa yang mengerjakan ini dan itu. Nah, sudah pasti dengan prinsip wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tentu ta'awunnya dalam kebajikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan tolong menolong bahu membahu dalam dosa dan permusuhan. Maka selama hal-hal yang dikerjakan oleh suami istri itu dalam hal-hal yang kebajikan dan ketakwaan, maka itu masuk dalam yang diperintahkan. Sebaliknya kalau dalam hal-hal yang dosa, maksiat, kemungkaran, maka tidak boleh ada ta'awun. Nah, bentuk yang lain apa? Tentu kalau kita membaca beberapa hadis, ada beberapa contoh yang menunjukkan ta'awun dalam kehidupan rumah tangga. Di antaranya dalam Sunan Ibnu Majah, dan ini disahihkan oleh beberapa ulama. Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu rajulan. Mudah-mudahan atau semoga Allah merahmati seorang suami. Qama minal lail. Yang bangun malam lalu mengerjakan sholat malam. Fasolla, kemudian sholat, wa aiqadha imra'atahu, kemudian membangunkan istrinya. Fasollat, kemudian sang istri pun mengerjakan sholat. Fa'in abad, jika sang istri enggan, nggak mau, ya, nggak mau bangun untuk sholat, prosya fi wajhi halma, lalu dia cipratkan air ke wajah sang istri. Nah, ini juga bagian dari ta'awun yang tadi kita sampaikan, ta'awun dalam ibadah. Suaminya bangun malam, istrinya belum, suami yang bangunkan. Dan kalau belum bangun, diciprati air. Dan lanjutan hadisnya, rahimallahu mra'atan. Rahimallahu mra'atan. Allah merahmati, atau semoga Allah merahmati seorang istri. Qamat minal lail. Bangun malam, fasollat, kemudian dia sholat. Wa aiqadat zaujaha. Nah, ini kebalikannya. Sekarang yang bangun dan yang mengerjakan sholat istrinya. Lalu membangunkan suaminya. Fasolla, kemudian sang suami sholat. Nah, itu yang diharapkan. Tapi kadang-kadang bisa jadi dibangunkan dan nggak bangun. Fa'in aba. Jika belum bangun juga, rosyad fi wajhi hilma. Lalu dia cipratkan air ke wajah sang suami. Ini adalah salah satu contoh dari ta'awun alal birri wa taqwa. Sama-sama kerjasama ta'awun untuk kebajikan dan ketakwaan. Bangun malam. Bisa jadi yang bangun duluan suami atau yang bangun duluan istri. Lalu membangunkan pasangannya. Nah, ini sekaligus anjuran untuk para suami istri bangun malam, tolong menolong dalam ketakwaan seperti ini. Jadi sang suami yang bangun duluan, bangunkan istrinya, atau istri yang bangun duluan, bangunkan suaminya. Ya, sama-sama tolong menolong. Apakah hanya dalam ibadah seperti itu? Ada contoh yang lain yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menuturkan bahwa Rasulullah SAW biasa menambal sandalnya. Kita Aisyah biasa menambal sandalnya, menjahit bajunya, dan mengerjakan pekerjaan. Jadi artinya Nabi SAW juga biasa mengerjakan aktivitas di rumah seperti layaknya orang-orang pada umumnya. Dan ini sekaligus untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa Rasulullah SAW biasa membantu. Nah, ini bahasannya. Ta'awun, biasa membantu istrinya dalam pekerjaan-pekerjaan rumah. Ya, pekerjaannya apa?
Ya, tentu kalau dalam kehidupan di zaman kita sekarang tidak harus didetailkan sampai dari A sampai Z ya. Tapi yang umum misalnya artinya menjahit, mencuci baju, memperbaiki sandal, kalau dulu ada merah susu kambing saat diperlukannya, mati model token lalu ngisi dan apapun bentuknya itu masuk dalam ta'awun 'alal birri wat taqwa. Sebaliknya juga sama ketika istri membantu suami menyiapkan teh, kopi, makanan atau snack yang dibutuhkan oleh sang suami. Demikian pula mencuci baju, merapikan kamar, dan pekerjaan-pekerjaan rumah pada umumnya. Ini yang ke-22. Selanjutnya kita masuk ke yang 23. Nah, ini masuk ke bahasan berikutnya yaitu at-taghaful az-zaki. Taghaful itu bisa maknanya masa bodoh atau membiarkan az-zaki yang cerdas. Jadi bersikap masa bodoh yang cerdas. Maksudnya apa ini? Maksud dari bahasan ini adalah bahwa kadang suami istri mendapati kekeliruan atau kekhilafan, kesalahan dari pasangannya. Nah, itu bisa sengaja, bisa tidak sengaja. Ada yang bisa berulang dan ada yang tidak berulang. Nah, supaya rumah tangga bisa berjalan dengan baik, maka kadang-kadang pasangan yang satu, misalnya kesalahan itu dilakukan oleh suami, lalu istri pura-pura taghaful, ya, pura-pura lupa, ya, pura-pura lupa atau pura-pura tidak perhatikan, pura-pura tidak melihat. Nah, ini semua menunjukkan hikmah dan ini menunjukkan zakat, ini menunjukkan kecerdasan. Karena apa? Tidak semua hal perlu diumbar. Tidak semua hal perlu disampaikan, diceritakan, dibahas. Dan tidak semua perlu dilihat lalu kemudian dibahas. Kadang-kadang pura-pura nggak lihat. Nah, sikap masa bodoh ini atau pura-pura nggak lihat, pura-pura lupa, dan semacamnya, ini adalah sikap yang cerdas. Dan ini gunakan untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Jadi, ini tidak digunakan pada hal-hal yang melanggar syariat dan hukum syariatnya berat seperti kesyirikan, kekufuran. Nah, tapi kalau pada kesalahan yang itu kita bisa tutupi dan tidak perlu diumbar atau diungkap kembali, bisa juga dengan memalingkan pandangannya ke arah lain supaya tidak melihat salah tersebut. Ini juga bagian dari yang namanya taghaful. Dan ada buku secara khusus yang membahas tentang bahasan ini. Ya, ini istilah agama kita namanya taghaful. Bersikap masa bodoh, bersikap membiarkan, bersikap untuk pura-pura tidak melihat, pura-pura tidak ingat, ya, dengan tujuan supaya tidak tersinggung yang bersangkutan. Kan banyak yang bisa dilakukan. Dan kalau kita ingat dulu ada salah seorang ulama yang sampai dikira pendengarannya buruk, ya, pendengarannya nggak baik. Gara-gara ketika ada seorang yang bertanya, dan yang bertanya ini seorang wanita, ketika bertanya, dia kentut. Kan malu. Bayangkan kalau seorang wanita bertanya di hadapan seorang ustadz atau seorang syekh, seorang alim, terus ngentut dan ngentutnya terdengar. Nah, apa yang dilakukan oleh sang alim ini? Beliau pura-pura nggak tahu. Terus beliau tanya, coba bisa diulang lagi pertanyaannya agak keras sedikit. Nah, wanita ini akhirnya agak tenang, ah, alhamdulillah ini enggak, ya, syekh atau ustadznya ini nggak dengar ngentut saya. Padahal sebenarnya nggak dengar, tapi beliau pura-pura nggak dengar. Ya, dengan maksud apa? Ya, sudah, ini bagian dari sifat taghaful tadi. Karena yang namanya ngentut dan ada orang nggak sengaja ngentut di tempat yang tidak layak dia kentut. Itu kan bisa terjadi pada siapapun, termasuk kita. Dan kita berusaha untuk kentutnya pelan, ternyata keras. Ya sudah, nggak usah dibesar-besarkan. Ini sesuatu yang tidak perlu
diungkap dan dibesar-besarkan. Nah, ini dikatakan sebagai sifat orang yang cerdas, zaki. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan bahwa orang cerdas, orang yang berakal, itu adalah selain dia cerdas, pandai berpura-pura. Berpura-pura yang dimaksud adalah berpura-pura yang tadi kita sampaikan. Contohnya tadi, pura-pura nggak dengar, itu sesuatu yang dengan maksud untuk menutupi aib. Ya, pura-pura nggak dengar, lalu mengalihkan pembahasan ke yang lain. Sebenarnya sang alim ini tahu kentutnya perempuan tadi, tapi dia nggak mau membahas itu dan pura-pura nggak dengar dengan cara mengatakan, tolong diulang lagi pertanyaannya, dan tolong dikeraskan suaranya supaya jelas. Kan beliau nggak mengatakan saya tuli nggak, atau pendengaran saya nggak jelas, tapi cuma diminta tolong dikeraskan kembali suaranya, diulang lagi pertanyaannya. Akhirnya sang wanita ini yang tadinya malu, agak tertutupi rasa malunya dan merasa bahwa sang alim ini nggak dengar ngentutnya. Ya, buktinya ngentut saya yang keras tadi dengan pertanyaan saya, boleh minta diulang lagi pertanyaannya. Nah, nah ini juga bagian dari yang namanya muru'ah. Nah, ya, bahasa kita marwah. Dan Umar bin Utsman Al-Makki pernah mengatakan, rahimahullah ta'ala, muru'ah itu dengan berpura-pura lupa dari ketergelinciran saudaranya. Jadi pura-pura lupa dengan kekhilafan, kesalahan, ketergelinciran saudaranya. Tentu suami istri lebih layak untuk menerapkan akhlak ini ketimbang orang lain. Karena apa? Karena kadang-kadang suami khilaf, salah, lupa. Kadang-kadang istri juga khilaf, salah, lupa. Dan itu, ya terus setelah itu sudah balik lagi. Tidak perlu diulang-ulang atau diungkit-ungkit. Nah, sampai-sampai ada sebagian ulama membahas tentang pentingnya taghaful ini, beliau eh, mengungkap atau membahas bahasan ini dengan mengatakan, ini perkataannya, saya kutip, eh, ini kata Utsman bin Zaidah di buku yang Musabbab ini. Utsman bin Zaidah rahimahullah ta'ala mengatakan, al-muru apa al-afiyatu asyratu ajza. Yang namanya kesejahteraan, kebahagiaan itu, kedamaian. Afiyah jadi bahasa Indonesia. Kita sering dengar kata sehat wal afiyat. Afiyat itu ada 10 bagian. Tis'atun minha fit taghaful. 9/10 itu ada pada taghaful. Taghaful yang tadi kita sampaikan, ya, bersikap pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak dengar, pura-pura lupa, bersikap masa bodoh dan nggak perlu mengungkit-ungkit seperti ini. Bahkan ketika saya ceritakan hal ini kepada Imam Ahmad ibn Hambal, beliau mengatakan al-afiyatu asratu ajza. Beliau mengulang lagi sama dengan sebelumnya. Afiyah itu ada 10 bagian. Kulluha fit taghaful. Semuanya ada pada taghaful ini. Nah, ini akhlak yang perlu dimiliki oleh suami istri dalam kehidupan rumah tangganya. Selanjutnya kita pindah ke bahasan berikutnya. Bahasan ke-24. Diungkapkan oleh Syekh Musabbab dengan kata syukran lak. Ya, kalau bahasa kita, terima kasih. Thank you, matur nuwun. Maksudnya adalah terima kasih, kemudian pujian, apresiasi atas kebaikan yang dilakukan oleh pasangan. Dan ini yang bisa menjaga keutuhan rumah tangga. Menghargai apa yang dilakukan oleh pasangan. Baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Baik yang kita lihat maupun yang tidak kita lihat. Kadang-kadang, ini contoh,
Kadang-kadang kita, misalnya seorang suami, ketika pulang sampai di rumah, melihat rumah alhamdulillah sudah beres. Padahal tadi waktu berangkat, rumah berantakan. Siapa yang bereskan? Nah, di rumah ada istri. Ya kita berterima kasih. Cara membereskannya seperti apa kita nggak tahu detail-detailnya. Dan nggak usah pakai, kita berpikir pasang CCTV. Terus kemudian dipasang supaya nanti orang bisa ini dan itu. Nggak usah. Kita nggak usah berpikir seperti itu. Udah yang penting pokoknya matur nuwun. Ya, terima kasih. Jazakillahu khairan sudah melakukan atau membantu sehingga kondisi rumah jadi rapi, bersih, dan nyaman untuk kita tinggal. Nah, kebiasaan seperti ini menjadi kebiasaan yang perlu dibudayakan dalam kehidupan rumah tangga. Suami istri perlu membiasakan memberikan apresiasi, penghargaan, ucapan terima kasih kepada pasangan. Nah, ini termasuk akhlak yang diajarkan dalam Islam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus mengingatkan kepada kita semua untuk punya kebiasaan menghargai apa yang dilakukan oleh orang lain, termasuk kalau dalam rumah tangga ya dilakukan oleh pasangan, suami, istri. Nah, kita lihat di antara dalil bahasan ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma'u'tiya ato'an, man u'tiya ato'an, siapa yang diberi sebuah pemberian, fawajada, lalu ia mampu, falyajzi bihi, maka dia mampu membalas kebaikan itu, maka hendaklah dia membalas kebaikan tersebut. Misalnya, seseorang mendapatkan sesuatu, kemudian dia bisa membalas dengan kebaikan dalam bentuk yang lain. Yang mampu, maka kerjakan. Wa man lam yajid, dan siapa yang tidak mampu, fal yuthni, maka hendaklah dia mengapresiasi, memberikan pujian. Yang memberikan pujian, aduh terima kasih sekali, alhamdulillah. Kalimat-kalimat yang semakna dengan fa'inna man asna, karena orang yang memberikan pujian, memberikan apresiasi, faqad syakara, dia telah bersyukur. Waman katama, dan siapa yang menyembunyikan, maksudnya menyembunyikan ungkapan terima kasih, ungkapan penghargaan atas apa yang dilakukan orang lain, faqad kafara, maka dia telah ingkar. Dia kufur terhadap nikmat. Maka bentuknya adalah kita memberikan ucapan ya terima kasih, matur nuwun, alhamdulillah, dan seterusnya yang kalimatnya bisa saja ditambahkan sesuai dengan yang bisa menggambarkan situasinya. Ya paling tidak kita mengucapkan jazakallahu khairan, jazakillahu khairan, jazakumullah khairan atas yang semakna dengan itu. Kalau mau ditambahkan dengan ungkapan lain, silahkan. Dan Rasulullah SAW secara khusus juga menyebutkan teguran, yang mengingatkan teguran kepada yang tidak bersyukur. La yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha. Allah tidak akan melihat seorang istri yang tidak berterima kasih kepada suaminya. Wa hiya la tastagni anhu. Padahal ia membutuhkan suami. Tapi dia tidak berterima kasih. Alasannya apa? Loh ya memang pantas suami harusnya memang begitu. Jadi ketika suami berbuat baik pada dirinya, misalnya mencari nafkah dan sudah memberikan nafkah dari sumber yang halal lalu diberikan kepada keluarganya, tidak ada ucapan terima kasih dan dia merasa ya memang pantas, memang harusnya suami begitu. Tidak ada ungkapan terima kasih atau apresiasi atas apa yang telah dilakukan oleh suami. Nah, secara umum juga Rasulullah SAW bersabda, man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah. Fa'ilam tajidu, jika kalian tidak
mendapati sesuatu yang bisa membalas kebaikan tersebut, fad'ullaha, maka doakanlah, mintakanlah kepada Allah, hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu, sampai kalian melihat bahwa kalian telah membalasnya. Kadang-kadang kita nggak bisa membalas kebaikan orang. Terus apa ya, kita doakan aja. Doa yang pantas untuk untuk orang tersebut. Nah, ini berlaku umum. Nah, termasuk berlaku untuk suami dan istri. Nah, sebaliknya kalau tidak terjadi seperti ini, bisa jadi akan muncul keluhan. Sang suami merasa sudah banyak berbuat baik, tapi tidak pernah terdengar ucapan terima kasih. Sebaliknya juga sama. Istri sudah merasa bekerja dan mengerjakan banyak pekerjaan rumah yang cukup melelahkan, lalu seperti tidak pernah ada apresiasi dari sang suami. Mari kita sama-sama belajar untuk memberikan apresiasi kepada pasangan. Ini yang ke-24. Selanjutnya, yang ke-25, at-tasabbutu awwalan. At-tasabbut itu, tasabbut, tabayyun itu maknanya hampir sama. Maksudnya adalah check and recheck, atau check, recheck, cross-check awalan terlebih dahulu. Itu bahasa lainnya klarifikasi dulu. Nah, ini penting untuk menjaga keutuhan rumah tangga ketika muncul prasangka. Prasangka atas sesuatu yang tidak benar-benar terjadi atau diduga terjadi. Tapi belum bisa dibuktikan. Maka kita diingatkan, dan ini seperti yang terdapat pada firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyan. Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik, maka cek terlebih dahululah, klarifikasi terlebih dahulu berita tersebut. Nah, ini tujuannya untuk memastikan keabsahan berita tersebut, kabar tersebut, yang bisa menimbulkan persoalan dalam internal keluarga. Yang kalau dibiarkan nanti akhirnya menjadi sulit diurai. Apalagi diiringi juga dengan sikap terburu-buru. Terajalah. Kemudian ada ada ketidaksiapan untuk menyikapi dengan bijak hal-hal yang perlu diklarifikasi. Dan Al-Quran juga mengingatkan kepada kita terkait dengan dzan, dengan prasangka. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dzan. Baik orang-orang yang beriman, hindarilah dari banyak prasangka. Inna ba'dadh-dzanni itsmun. Karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, janganlah kalian mencari-cari keburukan, kelemahan, kejelekan pihak lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dah, dan jangan membicarakan atau menggunjing aib satu dengan yang lain. Kalau ayat pertama tadi di ayat ke-6 surat Al-Hujurat, ayat yang barusan ini di ayat ke-12 surat Al-Hujurat. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita, at-ta'anni minallah, hati-hati itu dari Allah. Wal ajalatu minasyaitan, dan tergesa-gesa itu dari setan. Dan karena itu perlu berhati-hati dan perlu waspada, karena nanti ini menjadi bagian dari peluang munculnya dosa. Berikutnya, yang ke-26.
Yang ke-26, nah di sini Syekh Musyabab menyebutkan dengan judul Hani'an Lirruhama. Hani'an Lirruhama. Hani'an itu bisa selamat atau berbahagialah. Lirruhama, bagi mereka yang berkasih sayang. Nah, eh, bahasan ini berkaitan dengan perlunya kasih sayang antar suami dan istri, yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang adalah akhlak yang Allah perintahkan. Dan kita mendapati ada beberapa nas Quran dan hadis yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang berkasih sayang, maka akan disayangi oleh Allah yang Maha Rahman. Irhamu man fil ard. Sayangilah orang yang ada di muka bumi ini. Yarhamkum man fis sama. Niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Dan kalau bicara tentang kasih sayang ini, tidak terbatas pada suami dan istri saja, tapi juga orang tua kepada anak-anak, termasuk antar anak-anak. Kakak dengan adik, adik dengan kakak. Kalau mau dikembangkan terus, nanti ada kakek dengan cucu, lalu ada seorang suami dengan bapak mertuanya, ibu mertuanya, dan intinya adalah ada rasa kasih sayang yang terbangun, yang itu membuat orang berhati-hati dalam bertindak. Sebab kalau sudah tidak ada rasa kasih sayang, bisa jadi yang muncul adalah sikap kasar, sehingga kekerasan muncul, mulai dari kekerasan verbal sampai kekerasan fisik. Nah, bentuk kasih sayang ini dalam banyak hal, diantaranya bisa dalam bentuk ucapan, itu ucapan yang santun, ramah, sopan, lemah lembut. Lalu ada sikap, dalam bentuk sikap yang positif, ya sikap yang baik. Nah, dan tentu nanti disesuaikan dengan kondisinya. Kalau suami dengan istri, ada yang nanti ada pembahasan tersendiri di nomor 50 sebagai penjabaran atau kelanjutan dari bahasan ini. Kemudian ini juga kasih sayang ini muncul juga ketika nampak terlihat letih yang ada pada salah satu pihak. Suami melihat istri yang letih dengan pekerjaan rumah tangga, sebaliknya istri juga melihat suami yang letih dalam mencari nafkah. Rasa sayang yang ada membuat sang suami atau istri melakukan bisa ucapan atau tindakan yang bisa menghibur atau bisa membantu dan bentuk yang lainnya. Yang modal utamanya adalah sayangnya tadi. Ketika suami melihat kerjaan rumah yang begitu banyak, istrinya letih, dan kemudian tambah lagi dengan ngurusi anak, maka sang suami turut membantu berangkat dari rasa sayangnya tersebut. Demikian pula juga sebaliknya, istri melihat suami yang nampak letih setelah bekerja, maka juga bisa meringankan bebannya dengan cara yang memungkinkan dilakukan. Nah, ini yang ke-26, hani'an lirruhama. Kemudian berikutnya, yang ke-27, diberi judul oleh Syekh Musyabab dengan khuluqul ambiya, akhlaknya para nabi. Akhlaknya para nabi. Nah, akhlaknya para nabi ini, yang dimaksud di sini adalah rasa malu. Dan malu itu bukan cuma akhlak yang mulia, tetapi penjelasan tentang kemuliaan sifat malu ini dijelaskan dengan beberapa cara. Di antaranya adalah bahwa akhlak tersebut selain dicintai oleh Allah SWT, juga akhlaknya para nabi, para rasul. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, maka nal haya'u fi syai'in illa zanah. Tidaklah
rasa malu atau sikap malu dalam sesuatu, melainkan dia akan menghiasi sesuatu tersebut. Wa makanul fuhsyu fi syai'in illa syanah. Dan tidaklah sifat keji sebagai lawan dari malu. Yang akhirnya kalau orang tidak punya rasa malu bisa bertindak dengan tindakan-tindakan yang bermacam-macam. Nah, kalau itu ada pada diri seseorang, maka akan menjadikannya buruk. Dan Nabi SAW juga dalam hadis yang lain bersabda, Rasulullah SAW bersabda, Al-haya'u wal imanu kurina jami'an. Malu dan iman itu digandengkan. Ya, disebutkan beriringan. Fa'idha rufi ahaduma rufi al-akhir. Jika salah satunya dicabut, maka yang lain juga ikut tercabut. Oleh karena itu, bagi orang yang beriman, malu itu harus melekat dalam dirinya. Sehingga malu untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas, tidak layak dalam kehidupan rumah tangga. Dan secara khusus dapat penegasan rasa malu ini menjadi satu akhlak yang menjadi ciri khas umat Islam. Inna likulli dinin khuluqa. Setiap agama memiliki akhlak. Wa khuluqul islamil hayat. Dan akhlak Islam itu adalah sifat malu. Dan kita lihat Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sangat pemalu. Sampai digambarkan lebih pemalu beliau daripada seorang gadis pingitan. Artinya gadis yang belum menikah dan selama ini sudah biasa berada di rumah. Nah, sampai-sampai kemudian ketika beliau melihat sesuatu yang tidak beliau sukai, orang bisa melihat dari raut wajah. Itu saking pekanya. Ini untuk menunjukkan akhlak ini adalah akhlak yang mulia, termasuk akhlak yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, yang ke-28 adalah at-tasarruf al-hakim. At-tasarruf al-hakim ini artinya perilaku atau sikap yang bijak. Maksudnya adalah bersikap bijak dalam berbagai situasi, terutama ketika berselisih, berbeda pendapat, berbeda pandangan, berbeda sikap, berbeda pilihan, dan perbedaan-perbedaan yang lain, sampai menimbulkan perselisihan. Tetap perlu memiliki sikap bijak. Nah, sikap bijak ini maksudnya apa? Kadang-kadang ketika berselisih, tidak langsung serta-merta memberikan masukan, mengkritik, mengoreksi, menegur, apalagi mencela. Bisa jadi ada waktu yang tepat, maka tidak langsung saat itu. Kadangkala, kata Syekh Musabbab, kadangkala menghindar dan menunggu sampai urat saraf dan emosi mereda, itu lebih baik. Tetap nanti diingatkan, tapi pada waktunya. Karena pada saat itu bisa jadi kondisinya tidak tepat. Dalam surat Fussilat ayat 34, Allah SWT berfirman, idfa billati hiya ahsan. Jadi, walat tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidak sama kebaikan dengan keburukan. Idfa billati hiya ahsan. Nah, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Fa'idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun. Maka tiba-tiba orang yang di antara kalian dan di antara mereka ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Ada idfa billati hiya ahsan. Tolaklah dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik. Ya. Sehingga kadang-kadang tidak langsung pada saat itu. Termasuk juga
menyikapinya adalah dengan kita berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa jadi saat itu ada godaan setan yang merasuki kita. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan. Ya, apa contoh sikap bijak ini? Ada cerita yang menarik, kisah yang menarik, yaitu kisah ketika Rasulullah SAW berkunjung ke rumah putrinya, Fatimah radhiyallahu anha. Sampai di rumah putrinya, lalu beliau tanya menantunya, yaitu Ali bin Abi Thalib, mana? Mana sang menantu Ali bin Abi Thalib ini? Mana suamimu? Nah, dijawab, ada sesuatu antara saya dengan dia. Jadi artinya terjadi sesuatu antara saya dengan, ya, jadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah terjadi sesuatu, lalu kemudian Ali marah. Dan marahnya apa? Lalu Ali tidak tidur siang di rumah. Jadi tidak terjadi kekerasan, kemudian tidak ada barang-barang yang hancur di rumah. Ali milih untuk tidak tidur di rumah. Maka Rasulullah SAW meminta pada salah seorang sahabat, tolong cari Ali bin Abi Thalib. Di mana ini? Carilah Ali. Maka orang itu cari. Dan ternyata menemukan Ali sedang tidur di masjid. Sedang tidur di masjid. Rasulullah SAW pun mendatanginya, dan Ali saat itu sedang tidur, kemudian pinggangnya tersingkap dan terkena tanah. Tanah itu turab. Ya, tanah itu turab. Jadi pinggangnya tersingkap, lalu kemudian terkena tanah. Lalu Nabi SAW mengusapnya sambil bersabda, bangun, bangun wahai Abu Turab. Ya, Abu Turab. Turab itu artinya tanah. Nah, ini hadisnya terdapat di Sahih Bukhari. Kita bisa lihat dari sini, Ali memilih untuk menghindar bertengkar di rumah, lalu memilih apa? Lalu pergi ke masjid, tidur di masjid. Dan yang namanya rumah tangga itu orang bisa berselisih dengan berbagai macam bentuk dan caranya. Kita bisa lihat Ali bin Abi Thalib yang mulia seperti itu, Fatimah yang mulia seperti itu, juga bisa terjadi bertengkar. Tapi pertengkaran itu ya sudah, tidak sampai pada namanya mukul, nendang, atau kekerasan lainnya. Lalu memilih tasarruf hakim. Ya, sikap yang bijak ya itu apa? Kadang-kadang bijaknya dengan cara apa? Mendiamkan, terus kayak berada di dekatnya, lalu cari tempat yang lain. Karena waktunya istirahat ya tidurnya, akhirnya pindah ke masjid. Berikutnya, yang ke-29, maharotun najah. Maharoh itu artinya skill atau keterampilan. An-najah itu artinya sukses. Ya, maharatun najah artinya keterampilan untuk sukses. Nah, maksudnya di sini apa? Yang dimaksud di sini adalah insot. Insot itu diam dan menyimak. Diam dan mendengarkan. Nah, ini termasuk yang penting dimiliki oleh setiap muslim, apalagi dalam kehidupan rumah tangga. Kadang-kadang kita, suami maupun istri, perlu belajar menjadi pendengar yang baik. Apalagi ketika kita hidup di zaman sekarang ini, era yang namanya media sosial, semua orang ingin eksis. Semua orang posting, ingin postingannya dilihat orang lain. Ya nggak bisa. Masa semua orang lihat postingan kita? Sementara masing-masing juga posting dan ingin dilihat, dibaca, dikomentari, diberi jempol, dan seterusnya. Nah, dalam kehidupan rumah tangga juga begitu. Kadang-kadang istri juga kepingin bicara, sebagaimana suami juga kepingin bicara. Maka termasuk cara untuk bisa meraih kesuksesan adalah punya keterampilan insot. Diam dan mendengar dengan baik. Diam dan menyimak. Karena bisa jadi diam, begitu pasangannya ngomong, ya dia diam, tapi nggak memperhatikan. Jadi perhatiannya beralih ke yang lain. Maka sikap ini termasuk sikap yang perlu dibiasakan oleh suami maupun istri, juga diajarkan kepada anak-anak. Sebab
Ini bisa menjadi cara untuk supaya kita bisa belajar menjadi pendengar yang baik. Manfaatnya banyak. Menjadi pendengar yang baik itu selain dia mendengarkan, menyimak, memperhatikan. Kadang kita belajar dari apa yang dilakukan orang lain, apa yang disampaikan oleh orang lain. Nah, eh, jadi nanti teknisnya gimana ya banyak caranya. Misalnya, Syekh Musabbab di sini menyebutkan ya perhatikan isi pembicaraan, hadapkan wajah kepada orang yang sedang berbicara, jangan sibuk dengan yang lainnya. Misalnya orang lain bicara ini malah sibuk pegang HP. Ya. Terus sabar, tenang, menjaga wibawa saat berbicara. Kan ketika bicara bisa jadi kita perhatikan ke arah lain yang tandanya kita tidak menghargai orang yang sedang berbicara. Kemudian beri kesempatan lawan bicara atau pasangan sampai selesai. Jangan memotong. Kecuali untuk bertanya tentang yang disampaikan. Lalu jangan tergesa-gesa memberikan penilaian. Jadi yang ngomongnya belum selesai lalu sudah menyimpulkan. Ya, tunggu sampai selesai. Kalau bisa dicatat-catat. Nah, sehingga proses mendengarkannya ini menjadi lebih optimal karena bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan. Nah, ini penting dimiliki oleh suami istri. Maharatun, yaitu insot. Berikutnya, yang ke-30, hudu'ul kalimat. Kalimat yang tenang. Maksudnya bicara yang tenang. Nah, ini juga termasuk keterampilan yang perlu dimiliki oleh suami dan istri. Yang namanya berbicara dengan bahasa apapun, tujuannya adalah agar bisa saling memahami. Satu pihak menyampaikan, pihak lain mendengarkan. Dan supaya bisa dipahami dengan baik, selain pilihan kata, susunan kalimat, tapi juga ada adab dan rambu-rambu. Supaya orang mendengarnya juga dengan seksama dan enak. Kan orang lebih menikmati kalau seandainya yang menyampaikan itu disampaikan dengan adab, dengan tenang, dengan sopan, ramah, santun, sehingga yang mendengarkan pun bisa menikmati. Nah, suami istri juga sama, perlu punya kata-kata, kalimat, diksi yang disampaikan kepada pasangannya yang disampaikan dengan tenang. Dan ini bukan cuma ketika sedang berbicara, ketika memanggil, atau termasuk juga ketika tidak setuju. Mohon maaf, saya tidak sependapat dengan yang disampaikan. Termasuk ketika berselisih, kita semua perlu belajar berbicara yang baik dengan pasangan. Dan kalau setiap kita belajar mengasah keterampilan berbicara ini, manfaatnya akan sangat banyak. Syariat kita mengatur begitu banyak tuntunan. Coba perhatikan di Quran begitu banyak bahasan tentang qaulan. Bukan cuma qaulan ma'rufan, ada qaulan kariman. Ada qaulan yang begitu banyak. Ini apa ini kok bisa begitu banyak? Ternyata masing-masing memberikan penekanan pada bagian-bagian yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Demikian pula yang terdapat di surat Luqman ayat 19. Waqsid fi masyik. Dan sederhanakanlah kamu ketika berjalan. Waghdud min sautika dan lunakkanlah, pelankanlah suaramu. Inna angkarul aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Kata Imam Qurtubi, ayat ini merupakan adab yang menjelaskan tentang berbicara supaya tidak berteriak di hadapan orang lain. Baik berteriaknya itu menghina orang lain atau berteriak secara umum yang memang tidak pantas. Aisyah radhiyallahu anha
pernah mengajarkan kepada kita uswatun hasanah kita. Rasulullah SAW pernah. Ya, Aisyah pernah ditanya akhlak Rasulullah SAW. Maka Aisyah menjawab, beliau tidak pernah berkata keji dan kotor. Kalau orang Jawa nggak pernah yang namanya mesuh, itu nggak pernah. Tidak pernah berteriak-teriak keras seperti di pasar. Beliau juga nggak pernah. Dan beliau tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Beliau bisa memaafkan atau membiarkan. Nah, ini yang menunjukkan betapa akhlak Nabi SAW juga terwujud dalam bentuk ungkapan dan ujaran. Nah, yang luar biasa nih, ini menunjukkan akhlak yang luar biasa. Nabi SAW juga kata Mikdad radhiyallahu an, pernah suatu malam Nabi SAW datang dan memberi salam kepada yang sudah bangun, tapi tidak sampai membangunkan yang tidur. Coba lihat, yang bangun diberi salam, tapi yang tidur nggak sampai bangun gara-gara salamnya tersebut. Ini ada di Adabul Mufradnya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Ini yang kedua, ke-30. Berikutnya, yang ke-31, lughatus suja'an, bahasa yang gentle. Bahasanya seorang pemberani. Bahasanya orang gentle yaitu apa? Minta maaf. Ini bahasannya maksudnya adalah tentang minta maaf. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata'. Semua bani Adam itu banyak salah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik yang salah adalah yang banyak bertaubat. Mohon ampun kepada Allah SWT. Ya, kita sudah biasa. Yang namanya salah itu perilaku manusiawi. Kalau bukan manusia, nah itu lain lagi. Kalau malaikat itu beda. Jadi kalau kita berbuat salah itu lumrah. Nah, bentuk gentlenya adalah minta maaf. Dan minta maaf itu dilakukan secara tulus, apalagi ketika itu terjadi antara pasangan suami terhadap istri, demikian pula sebaliknya. Dan itu bukan cuma dengan ucapan, tapi juga diwujudkan dengan bukti bahwa dia minta maaf. Kadang-kadang ucapannya sudah, tapi pasangan melihat kok kembali lagi ya. Itu artinya berarti belum sepenuhnya tobat dan berhenti. Dan termasuk ketika minta maaf itu, kadang-kadang dalam kondisi tertentu bisa jadi ada yang mendiamkan pasangan, tapi dibatasi. La yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fauqa salasin. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi 3 hari. Yaltaqiyani fayasuddu hadza wa yasuddu hadza. Bertemu tapi ini berpaling, yang sana juga berpaling. Wa khairuhumal ladzi yabda'u bis salam. Dan yang paling baik dari keduanya adalah yang memulai memberi salam. Yang mulai memberi salam. Nah, ini yang dilakukan oleh orang yang dikatakan sebagai pemberian, gentle. Jadi apa? Ya mengakui kesalahan dan minta maaf. Ini suami terhadap istri, istri terhadap suami, termasuk orang tua juga kepada anak. Agar anak-anak juga belajar kalau berbuat salah, ya terbiasa minta maaf. Karena semua kita bisa salah. Dan itu satu hal yang lumrah, manusiawi. Artinya kalau selama kita manusia lalu berbuat salah itu masih normal. Tapi yang penting adalah minta maaf. Berikutnya, yang ke-32, al-kalimah at-thayyibah. Ucapan yang baik. Tutur kata yang baik. Nah, ungkapan, tutur kata, ucapan, sampai mulai memilih kata, diksi, kalimat yang baik. Dalam semua momentum kehidupan rumah tangga, ini termasuk yang diperintahkan.
Jadi memilih kata, memilih bahasa, saat bercengkrama, saat guyon, saat diskusi, saat menjawab, saat memanggil, ini termasuk dalam yang namanya kalimat thayyibah. Dan ini tentu dilakukan dalam rangka ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu berlaku kepada semua orang, tentu suami istri termasuk yang paling berkepentingan dengan hal ini. Termasuk juga orang tua kepada anak, juga kepada kerabat, kepada kakak, adik, kepada mertua, kepada besan, kepada siapapun. Nah, maka kalau tutur kata yang baik ini menjadi akhlak yang harus dimiliki, maka yang harus dihindari berbicara dengan nada yang tinggi, dengan suara yang keras, memekakkan telinga, teriak-teriak, atau mengagetkan yang bisa mengganggu, atau tutur kata yang tidak bermanfaat. Ini juga yang perlu dihindari dalam kehidupan rumah tangga. Tentu pada hari kiamat semua akan dihisab atas semua yang diucapkan. Wa kulli ibadiyalladzi wa kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Jadi, kita diperintahkan untuk memilih yang terbaik. Pernah ada seorang sahabat datang menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, Ya Rasulullah, akhbirni bisyai'in yujibuli ajan. Akhbirni beritahukan kepadaku bisyai'in dengan sesuatu yujibu liyal jannah yang akan menghantarkanku, memasukkanku ke dalam surga. Allah dijawab oleh Nabi SAW, tibul kala. Ini tutur kata yang baik. Wabadlus salam. Lalu mengucapkan salam. Wa it'amut to'am. Dan memberi makan. Dan masih banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan tutur kata yang baik. Yang ini semuanya bisa diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Dan anjuran-anjuran seperti ini tujuannya untuk menyemangati kita supaya lebih termotivasi bertutur kata yang baik. Ittaqun nar walau bisyikki tamroh. Takutlah neraka walaupun cuma dengan separuh kurma. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibatin. Siapa yang tidak mendapati, maka dengan ucapan yang baik. Jadi tutur katanya yang baik bisa menjadi cara untuk menghindari neraka. Dan Nabi SAW secara khusus menyebutkan ada perilaku-perilaku buruk yang bukan menjadi cirinya orang beriman. Laisal mu'minu bit-ta'an. Orang mukmin itu bukan orang yang suka mencela, walal la'an dan suka melaknat, wal fahish dan suka wal fahish walal badi. Dan bukan orang yang suka berbuat maupun berkata yang buruk. Ya, kalau caci maki, lalu kemudian sumpah serapah, kata-kata kasar, menggunakan kalau di kita kadang-kadang menggunakan nama hewan dan semacam. Ini termasuk yang dilarang. Dan rumah tangga akan terasa menyenangkan kalau dalam rumah itu tidak ada kata-kata yang buruk yang dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dipilih kata-kata yang baik. Sekolah pasti senang kalau dapat murid yang berasal dari keluarga yang sudah terbiasa lisannya terjaga. Berikutnya yang ke-33, al-fursah as-sanihah, kesempatan emas. Yang dimaksud di sini adalah doa. Maksudnya apa? Suami istri juga saling mendoakan. Kalau ada hadis tentang doa dan doa itu dicari di waktu yang mustajab, di waktu-waktu dan atau kesempatan emas, maka manfaatkan juga mendoakan siapa? Mendoakan orang-orang terdekat, termasuk kita mendoakan bapak ibu kita, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lalu kita mendoakan, kalau suami mendoakan istri, orang tua mendoakan anak, lalu kita doakan anak-anak kita. Lalu kita mendoakan kakak, mendoakan. Ini bagian dari yang perlu kita miliki dalam kehidupan rumah tangga.
Da'watul mar'il muslimi li akhihi bidhahril ghaibi mustajabatun. Doanya seorang muslim untuk saudaranya sesama muslim ketika dilakukan sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pihak lain, itu termasuk doa yang akan dikabulkan. Dan sekaligus juga mengingatkan jangan sampai doa yang dimunculkan adalah doa yang buruk. Rasulullah SAW bersabda, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum. Janganlah kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian, juga mendoakan keburukan untuk anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum, dan jangan pula kalian mendoakan keburukan untuk harta kalian. La tuwafiqu minallahi tabaraka wa ta'ala sa'atal lailin fiha ata'un fayastajibalakum. Jangan sampai kalian berdoa bertepatan dengan waktu mustajab, waktu yang terkabulnya doa, sehingga Allah kabulkan doa kalian. Nah, maka jangan sampai mendoakan keburukan untuk keluarga. Kalau ada waktu-waktu mustajab, kesempatan emas, doakan kebaikan untuk semua anggota keluarga. Selain mendoakan juga yang memang perlu kita doakan kaum muslimin, seperti sekarang untuk saudara kita di Palestina, ini kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Berikutnya, yang ke-34, sifatus solihin, sifat orang-orang soleh. Yang dimaksud dalam bahasan ini adalah memenuhi janji. Memenuhi janji. Nah, ini adalah sifat yang dimiliki oleh orang-orang soleh, yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita semua. Tentu para suami, para istri juga perlu memiliki sifat ini, yaitu memenuhi janji. Kalau suami berjanji pada istri, atau istri berjanji kepada suami, maka usahakan sebisa mungkin memenuhi janji tersebut. Kalau seandainya ada kondisi sulit untuk memenuhi itu, sampaikan permohonan maaf, kemudian nanti kalau itu ada waktu lain, ya kalau bahasa sekarang, reschedule, kita ganti ke waktu lain, karena waktu yang sekarang ini nggak memungkinkan. Tapi komitmen untuk memenuhi janjinya tetap ada. Kan gini, kadang-kadang kita membicarakan janji itu tidak harus sesuatu yang besar, tetapi ada sesuatu yang kita sampaikan kepada anak-anak. Yuk besok, karena besok hari Ahad dan kebetulan pas libur, kita ada rencana mau berkunjung ke mana. Tapi pas giliran besoknya, ternyata nggak jadi. Ternyata nggak dipenuhi. Nah, gimana? Karena memang ada kondisi yang tidak memungkinkan untuk memenuhi janji tersebut. Maka sampaikan permohonan maaf. Nah, maaf, lalu bisa reschedule nggak? Ya kalau bisa nanti di reschedule pada hari yang lain, waktu yang lain, supaya tetap bisa memenuhi janji yang sudah pernah disampaikan kepada keluarga. Nah ini peserta bedah buku yang kami hormati, beberapa tips yang disampaikan oleh Syekh Musabbab bin Fahad Al-Asimi dalam bukunya Tis'un wa Tis'una Fikrah Lihaya Zaujiyah Sa'idah. Ya, 99 tips rumah tangga bahagia. Jadi kita mulai dari nomor 21 sampai dengan 34. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Sementara kita cukupkan. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.